Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class. Hari ini kita akan belajar tentang pronoun. Oke, tolong diikuti ya, supaya Anda mengerti. So, what is pronoun? Ya, pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun, kata benda. Seperti orang, hewan, benda, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Pronoun digunakan supaya sebuah kalimat tidak repetitif atau berulang. Contohnya seperti ini. John is my brother. John is a good person. I love John. Bayangkan kalau Anda berbicara seperti ini atau menulis seperti ini. It is not interesting. Ya, tidak menarik. Akan jauh lebih baik untuk seperti ini. John is my brother. He is a good person. I love him. Contoh lain. John is also in a band. John's band is cool. John writes the songs by John. Ini memang jarang terjadi sih seperti ini. Tapi ada cara lain, yaitu menggunakan pronoun. He is also in a band. His band is cool. He writes the songs by himself. Oke? Nah, jadi inilah fungsi dari pronoun. Oke? Sekarang kita coba lihat jenis-jenis dari pronoun. Ini yang paling sering kita pakai. Ini termasuk yang paling dasar, tapi masih saja ada yang salah. Nah, supaya menghindari kesalahan yang sama, mari kita coba pelajari ya. Nah, ini subjek, he, she, it, they, we, I, dan you. Kalau pronoun ini posisinya sebagai objek, maka dia berubah. He menjadi him, she menjadi her. Nah, ada dua yang tetap sama, yaitu it. Ini ya. He itu untuk satu orang laki-laki, ya. She itu untuk satu orang perempuan. It itu untuk satu benda. Yang pasti it itu untuk bukan manusia ya. Kucing, hewan, tumbuhan, gagasan, benda abstrak, kata benda uncountable, ya. Lalu they, ya. Lalu we, I, dan you, Anda. You itu bisa berarti Anda satu orang atau Anda sekalian, lebih dari satu bisa. Objeknya him, her, it, them, us, me, dan you. Oke. Lalu possessive adjective, ya. Ini untuk kepemilikan. His glasses, her shoes, its tail, their uniform, and so on. Nah, di sini juga saya memberikan warna yang sama karena objeknya, bentuk objek untuk she, her, possessive adjective untuk she juga sama, her. Oke ya. Lalu possessive pronoun. Nah, di sini yang sama adalah his dengan his. Oke. Her shoes, hers, its tail. Nah, di sini tidak boleh ya, tidak ada ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Their uniform, theirs. Oke. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau Anda lihat, ini sama-sama possessive. Tapi kalau yang ini, possessive adjective, itu ada kata bendanya. His glasses, her shoes. Ini kata bendanya. Jadi, possessive adjective diikuti oleh kata benda. Kalau possessive pronoun, tidak diikuti kata benda. Oke? Lalu selanjutnya adalah reflexive. Oke ya? Himself, herself, itself, themselves, ourselves, myself. Nah, di sini ada dua karena ini mengacu pada Anda satu orang, kalau ini Anda sekalian, lebih dari satu orang. Ya. Tolong dilihat juga di sini ada self berarti satu orang. Selves ini berarti lebih dari satu. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan. Kita lihat di sini subjek. Bruce is rich. He is rich. Okay. Diana comes late. She comes late. The cat is hungry.
It is hungry. Bruce and Clark are friends. They are friends. Lebih dari satu ya, Bruce and Clark. Cats are cute. Cats-nya di sini ada S, plural berarti they are cute. Tolong juga diingat, masih banyak yang beranggapan bahwa they itu hanya untuk manusia. Tidak, they itu untuk plural, apakah itu manusia atau bukan. Gitu ya. Pokoknya dalam bentuk jamak, subjek itu menjadi they. Lalu we itu orang lain dan pembicara I, Diana and I are students itu menjadi we. Ya. I like noodles, saya suka. You look nice. Nah, kalau Anda lihat subjek, ini subjek gitu. Ya. Dan subjek itu biasanya muncul sebelum verb. He is, she comes, it is, they are. Ya. Lalu objek. Him, her, it, them, us, me. Father likes Barry. Father likes him. People love Oprah. People love her. Tim cooked soup yesterday. Tim cooked it yesterday. Mother is talking to the neighbors. Mother is talking to them. Teachers love you and me. Teachers love us. Objek ya. Objek. They hate me. I like you. Seperti itu ya. Itu objek. Dan objek itu adalah biasanya muncul setelah verb atau muncul setelah preposisi. Gitu. Ada preposisi atau banyak ya. Ada to, by, from. Oke, tapi nanti akan kita bahasnya. Lalu possessive adjective. Ya. Possessive adjective itu diikuti oleh kata benda ya. Seperti ini. Father likes Barry's glasses. Di sini ada apostrof S, berarti ini kepemilikan. Ya, ayah menyukai kacamata milik Barry. Barry's glasses. Kita bisa ganti menjadi father likes his glasses. People loves Oprah's shoes. People love her shoes. The bird lost the bird's egg. The bird lost its egg. Nah, ini juga tolong hati-hati, its-nya tidak memakai apostrof. Kalau memakai apostrof, itu singkatan dari it is atau it has ya. Tapi untuk kepemilikan, its-nya tanpa apostrof. Apostrof adalah ini, koma di atas ya. Jadi tanpa. Okay. Their uniform. Students wear students' uniform. Students wear their uniform with proud. I love your and my country. I love our country. It is my book. Can I borrow your eraser? Tolong diingat lagi, possessive adjective diikuti oleh kata benda his glasses, her shoes, its egg, so on. Gitu ya. Lalu ada possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu tidak diikuti oleh kata benda. That glasses are Barry's. Kacamata itu adalah miliknya. This show is Oprah's. This show is hers. Okay. Kalau yang it tidak ada ya. Karena kalau it itu untuk benda sebaiknya memakai yang possessive adjective. Okay. These uniform are the students. Seragam-seragam ini milik para murid. Ya, these uniform are theirs. Okay. This country is yours and mine. This country is ours. Kalau Anda lihat untuk possessive pronoun itu rata-rata berakhiran S. His, hers, theirs, ours. Kecuali ini ya. This book is mine. Buku ini punya saya. Gitu. That book is yours. Lalu apa yang membedakan penggunaannya? Apakah harus yang possessive adjective atau possessive pronoun? Gitu ya. Yang manapun boleh. Gitu, tergantung Anda ingin memakai yang mana. The book is mine atau the book is my book bisa juga, tapi kan jadinya tidak efektif ya. This is my book atau that is mine. Kalau sudah mengerti konteksnya, that itu apa? That book is mine. Oke. Ya, itu untuk possessive pronoun. Lalu reflexive. Nah, reflexive itu lebih ke diri sendiri. Dirinya sendiri, diri mereka sendiri, saya sendiri, gitu.
Ya, untuk himself, herself, itself, myself, yourself. Untuk satu orang itu self, LF aja ya. Tapi kalau untuk plural, jamak, selves. Seperti ini. Oke. Nah, ada yang memakai setelah preposisi, ada juga yang langsung. Tergantung sih artinya seperti apa gitu aja. My son can eat by himself. Misalnya gini. Anak saya dapat makan, oke, dengan sendirinya. Can eat by himself. Dia bisa makan sendiri. Artinya ya dia tidak usah disuapi gitu, tidak usah dibantu. Tapi kalau bayinya hilang, my son can eat himself. Nah, itu jadi artinya mengerikan ya. Anak saya dapat memakan dirinya sendiri. Nah, jadi kadang-kadang membutuhkan, kadang-kadang bisa dihilangkan. He calls himself a playboy. Dia menyebut dirinya sendiri seorang playboy. Oh, jago menikung mungkin ya. Okay. Herself. She cooks for herself. Ya, dia memasak untuk dirinya sendiri. She really loves herself. Dia sangat mencintai dirinya sendiri. Okay. Itself. The radio broke by itself. Radio itu rusak dengan sendirinya. Jarang dipakai atau tahu-tahu rusak aja. The cat grooms itself. Kucing itu grooms itu apa ya? Mandi, membersihkan dirinya sendiri. Gitu. Themselves. The uniforms are designed by themselves. Seragam-seragam tersebut itu didesain oleh mereka sendiri. They put themselves into this situation. Mereka meletakkan diri mereka sendiri ke dalam situasi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Untuk penggunaan refleksif. Oke. Okay, I think that's it. So, cheers, thank you. So, like and subscribe for more contents. Keep learning and trying, karena practice makes better ya. Tidak ada yang namanya practice makes perfect. Tidak ada yang sempurna. Tapi Anda pasti bisa lebih baik dengan latihan. Oke, jangan takut membuat kesalahan. Selama kita belajar di kesalahan tersebut, to be better. Okay. Then lastly, do good, be good. See you. Have a nice day. Bye.